Pandangan yang stigmatis dan perilaku yang diskriminatif terhadap pengguna narkotika masih melekat kuat di masyarakat. Stigma dan diskriminasi yang dirasakan itu membuat pengguna narkotika cenderung enggan mengakses layanan pengurangan dampak buruk. Layanan pengurangan dampak buruk merujuk pada kebijakan, program, dan praktek yang tujuan utamanya untuk mengurangi konsekuensi kerugian dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi penggunaan obat-obatan psikoaktif, baik yang legal maupun ilegal, tanpa perlu melakukan pengurangan terhadap penggunaannya. Contoh dari layanan pengurangan dampak buruk di Indonesia adalah program terapi rumatan metadon atau PTRM. Memang latar belakangku memang pecandu. Ya alhamdulillah untuk saat ini sudah masuk fase pulih lah. Jadi arti kata kalau kita sebagai pecandu ini nggak ada kata untuk sembuh, itu nggak ada. Pulih iya, seperti kayak gitu. Nah stigma yang aku terima di saat aku masih make sama berhenti itu pun nggak beda jauh seperti gitu, baik di masyarakat, di keluarga, itu ya aku terima. Ya pastilah namanya pecandu gitu, make di stigmanya lebih parah, berhenti pun kita pun di stigma. Waktu itu pernah sih sempat mendapatkan stigma dan diskriminasi, selentingan di kuping aku dengar, namanya pecandu, walaupun berhenti tetap aja jadi pecandu, berhentinya juga hitungan waktu aja. Pernah ngalamin, akhirnya yang tadinya mau ibadah khusyuk, karena kita baru mau mulai sudah di stigma seperti itu, ya akhirnya cukup sekali gue datang ibadah aja, gue di rumah lah, gak usah ikut pengajian lah, seperti kayak gitu pernah. Ya sampai ditunjuk-tunjuk kadang-kadang gitu kan, dasar lu iblis, ini lu macam-macam lah. Ya udah nggak bisa, kayaknya seolah-olah kita tuh nggak layak rumah ibadah gitu. Timbul kalimat-kalimat seperti itu walaupun tidak secara langsung diutarakan ke kita. Dan teman-teman yang sering melakukan ibadah, misalnya kita berbarengan, ya pada akhirnya menjauh dari kita gitu. Menjauh dari kita, bukan malah didekatkan, yang pada akhirnya saya sendiri juga ya buat apa gitu kita beribadah kalau seperti ini. Berlapisnya tuh beda dengan stigma yang diterima oleh pengguna narkotika untuk laki-laki sama perempuan, itu beda sekali. Lebih berdampaknya tuh ke perempuan yang aku rasain. Ya istilahnya pasti, ya lu udah pakai narkotika pasti kan lu seks bebas dong, pasti tuh udah berkaitan seperti itu. Walaupun si pengguna narkotika ini pun tidak melakukan hal seperti itu kayak gitu. Kalau berbasis gender, kalau menurut saya pribadi, saya sebagai laki-laki lebih ke mental ya, mental maupun fisik. Dan itu ya bertubi-tubi, bahkan kita nih jadi contoh di salah satu khotbah gitu. Ya misalnya contoh si A, kayak si A tuh begini bla 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 bla, seperti itu ya kan, yang mengakibatkan kalau menurut saya sih ya kekerasan secara psikis ya. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang terbilang religius. Kondisi inilah yang membuat peran institusi agama atau tokoh agama menjadi krusial di tengah-tengah masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk menyuarakan bentuk dukungan untuk merangkul kelompok-kelompok yang termarginalkan di masyarakat. Salah satunya adalah pengguna narkotika. Hal ini pun diakui oleh pengguna narkotika yang menyatakan bahwa institusi agama atau tokoh agama sangat membantu kehidupan mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh LBH Masyarakat pada tahun 2022,
terdapat 55% pengguna narkotika yang menganggap agama itu penting bagi mereka dan sangat penting sebesar 40%. Bahkan, ada 19% pengguna narkotika yang menyebut bahwa agama banyak membantu dan 20% lainnya menyatakan sangat membantu untuk kehidupan mereka. Secercah harapan itu menggambarkan semangat positif pengguna narkotika terhadap agama, ajaran agama, kepercayaan kepada Tuhan, dan lembaga agama itu sendiri. Dengan adanya perkumpulan agama, adanya support, adanya motivasi gitu loh. Jadinya mereka merasa, oh iya, gue nih disupport, gue nih dilindungin, gue nih diperhatiin. Jadi untuk mereka berhentinya itu lebih nggak akan kepikiran, gue akan pakai lagi, enggak. Karena kenapa? Oh iya, gue didapat dukungan, gue dapat support, gue dapat motivasi dari agama ataupun dari pihak keluarga seperti kayak gitu. Jadinya kita lebih berusaha keras lagi untuk menjadi lebih baik. Seolah-olah tuh sampah dan benar-benar tuh diharamkan dan memang dimarginalkan gitu oleh tokoh agama yang menurut saya seharusnya merangkul kita. Kalau di awal-awal sih memang sangat terasa ya, karena di saat kita ingin ya punya kerinduan untuk melakukan ibadah, tapi ternyata tokoh agama itu tidak merespon dan seolah-olah menganaktirikan gitu dari umat yang lain. Peran dari tokoh agama itu menurut saya penting, justru malah jadi menstigma saya sendiri, yang pada akhirnya sekarang saya masa bodoh. Tapi yaitu dia tadi, di satu takut, yang ini juga si tokoh agama juga kemungkinan besar tahu dari orang atau dari keluarga gitu loh, yang pada akhirnya kita distigma. Begitu kita mendekat ke dia, kita merasa takut, kita nggak terbuka gitu terhadap tokoh agama itu. Takut, ya ini tahu dari mana nih? Waduh, ntar borok gue ketahuan nih, kan gue datang ke sini. Pernah ngalamin waktu itu, pernah dijadiin contoh, itu loh, jangan kayak si Dewita tuh bilang gitu kan, biasa ibu-ibu pengajian lah, kita nggak usah nyebutin namanya, biasa ibu-ibu pengajian, itu loh jangan seperti kayak Dewita tuh, dia bilang gitu. Udah cewek, tatoan, makin narkotika, itu sebenarnya sakit, dengarnya sakit. Karena yang kami butuhkan itu bukannya stigma, bukan diskriminasi, tapi support seperti kayak gitu. Karena dengan support yang kalian beri ke mantan pengguna narkotika ataupun yang masih menggunakan narkotika, itu sangat berarti buat kami. Pengguna narkotika adalah bagian dari anak bangsa yang berhak sehat, berhak punya masa depan. Sudut pandang agama harusnya memandang pecandu narkotika itu sebagai orang yang tetap punya nilai yang tidak berubah. Jadi apapun yang terjadi dengan orangnya tidak merubah nilainya. Nilainya adalah berharga dan mulia di mata Tuhan. Harusnya pemuka agama ya atau institusi agama adalah institusi atau pribadi pemuka agama yang berperang menghadapi stigma negatif masyarakat. Kalau dalam agama itu pengguna narkotika ini kan sebenarnya sama, kita derajatnya semua manusia. Kalau sampai kita mendiskriminasi, memberikan stigma yang buruk kepada pengguna narkotika, ini sesuatu yang nggak dibenarkan dalam agama. Sesuatu yang dilarang dalam agama itu kita harus benci kepada perbuatannya, bukan kepada orangnya. Makanya memberikan stigma, mendiskriminasi seseorang ketika dia mau beribadah, artinya kan dia punya niatan baik, ya kan? Artinya dia punya niatan baik. Kalau orang punya niat baik, kita bimbing gitu, sampai dia memberikan stigma diskriminasi bahwa seorang pengguna narkotika itu nggak boleh beribadah. Itu dosa besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pandangan agama Islam itu dia menghalangi seseorang dari rahmat Allah.
Ya, bagi kita yang sudah merasa kita sebagai orang yang beragama, kita selalu senantiasa harus punya sifat kasih sayang sama orang. Kan agama ini kan diturunkan buat kasih sayang kan, bukan buat mengunjing orang, menstigma orang, mendiskriminasi seseorang. Iya, sifat-sifat mengeksploitasi kesaksian mereka, menjadikan kesaksian mantan-mantan pecandu narkotika ini sebagai pembelajaran, itu adalah hal-hal yang justru menjadi kontribusi banyaknya mantan pecandu ini relapse atau kembali lagi gitu. Mereka lebih memilih narkotika lagi, atau ternyata ini yang menyedihkan, teman-teman negatifnya, teman-teman pemakainya, teman-teman bandarnya lebih bisa menerima dibanding pemuka-pemuka agama. Dan dalam kesempatan video ini saya ingin menyampaikan bahwa sebagai pemuka agama, sebagai orang yang beragama secara umumnya, kita tidak boleh mengeksploitasi, kita tidak boleh menjadikan mereka itu sebagai contoh, sehingga bagaimana mereka mau berjalan dengan kepala terangkat gitu ketika masuk dalam sebuah institusi gereja atau tempat-tempat rohani seperti itu. Makanya kalau dari pandangan pribadi saya, gereja tanpa orang-orang yang rusak di dalamnya, ya gereja yang rusak sebenarnya. Karena itu adalah sebuah tujuan gereja ada atau tempat ada, tempat pemulihan atau bisa dikatakan rumah sakit lah begitu. Tempat orang-orang yang membutuhkan Tuhan datang gitu. Karena sejatinya bahwa itu adalah tanggung jawab gereja, bukan memilih-milih ini mantan, ini masih aktif, ini negatif, enggak. Artinya kita mesti buka pintu selebar-lebarnya. Dan saya percaya manusia siapapun itu, termasuk penyalahguna narkotika, mantan penyalahguna narkotika, adalah pribadi yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Bukan produk gagal, bukan produk reject, bukan kopian murahan orang lain, bukan warga level 2. Alhamdulillah saya beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ya, itu saya sering berdakwah di lapas-lapas, termasuk lapas narkotika. Ketika saya menyampaikan di sana pun, terus terang saya senang banget gitu sama mereka. Itu benar-benar ternyata seorang pengguna narkotika ini tuh benar-benar seperti orang yang haus agama gitu. Dan benar-benar tuh setiap kita menyampaikan ceramah dia nangis, dia benar-benar, dia setelah itu dia akan cerita terima kasih telah memberikan nasihat kepada kami. Jadi seperti orang-orang yang benar-benar mungkin selama ini yang mereka butuhkan gitu. Nah, saya pernah membangun satu gereja di Depok dan kami menjalani kurang lebih 13 tahun, dan saya menjadikan gereja itu sebagai aftercare. Jadi teman-teman yang dari penjara, teman-teman yang dari rehab tinggal di situ. Boleh tinggal di situ, boleh menikmati fasilitas di situ. Mereka belajar di situ, mereka tidur di situ, mereka makan di situ. Kalau sakit kita yang coba support mereka, ya, dan kita coba layani mereka. Bahkan ketika ada beberapa teman-teman yang akhirnya meninggal, kita urus sampai pemakaman. Jadi kami mendampingi orang tua mereka. Saya berperan aktif, saya mengambil tanggung jawab, dan sampai hari ini, dan saya berharap itu tidak berhenti di tengah jalan, dan saya berharap itu juga menjadi jejak-jejak yang mudah diikuti oleh teman-teman selanjutnya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah bersama ini dengan baik. Apapun background atau latar belakangnya jemaat, ya dikesampingkan lah, jangan dikotak-kotakan. Itu menurut saya mengalir seperti biasa aja. Ya ibadah, berbicara mengenai firman Tuhan ya silakan khotbah, tidak usah mengkait-kaitkan dengan itu. Mereka lebih tidak menstigma atau tidak mendiskriminasi mantan pengguna narkotika seperti gitu atau pecandu. Jadi mereka lebih ya udahlah, kita ibadah sama-sama. Kita misalnya ada kegiatan keagamaan, diikut sertakan, tidak adanya diskriminasi, tidak adanya maksudnya
dikata-katain lo mantan pecandu ya, atau lo mantan pengguna narkotika ya, lebih kayak gitu. Jadi lebih ke kebersamaan aja sih Mbak, kebersamaan, lebih mensupport, lebih memotivasi, jadi lebih merangkul lah seperti kayak gitu. Ini waktunya kita mengubah pandangan stigmatif dan diskriminatif terhadap penyalahguna narkotika melalui pendekatan keagamaan untuk mengurangi dampak buruk yang mereka rasakan.